masih ada harapan untuk pernikahan. Sepertinya besok aku akan datang ke mediasi ini. Kenapa ada suara bayi? Berisik sekali. Bayi siapa? Suara-suara ini benar-benar mengganggu. Padahal aku tapi suara-suara itu tetap datang. Aku memang harus menceritakan masalahku pada dokter. Aku butuh bantuan dia untuk sembuh. Jeffrey sengaja curhat kepada Ustadz Arifin nih guys supaya mendapatkan pencerahan nih guys. Apalagi dia merasa bahwa dia itu tidak pengen bercerai dengan Novia nih guys. Nah memang di situ Ustadz Arifin juga memberikan panduan bahwa Nak Jeffrey itu bisa merubahnya untuk memperbaiki rumah tangganya menjadi lebih baik. Jadi selama suaminya masih menginginkannya itu bisa diperbaiki. Apalagi perceraian itu bukanlah hal yang baik, namun dibenci oleh Allah. Maka dari itu kalau misalnya keduanya saling mencintai, seharusnya bisa dipertahankan rumah tangganya. Dan itulah yang harusnya dilakukan oleh Nak Jeffrey. Jangan hanya karena ego kita, maka kita mengesampingkan segalanya. Apalagi kalau misalkan masih cintai, seharusnya dipertahankan rumah tangganya. Novia sengaja datang ke rumah sakit nih guys untuk bisa melihat bagaimana kandungan bayinya dan juga keadaan dia seperti apa, karena dia sering mual-mual seperti itu. Dan di situ dokternya juga menyarankan bahwa Novia itu bersama dengan suaminya ya guys ya, karena sangat penting sekali janin bayinya itu bersama dengan ayahnya begitu loh guys. Dan itu baik banget untuk pertumbuhan janinnya, karena sosok ayah itu sangat diperlukan, bukan hanya sosok ibu saja namun juga sosok ayah. Maka dari itu kalau bisa nanti ketika kontrol lagi ke rumah sakit membawa suaminya seperti itu. Nah Novia bingung, dia kan lagi ada masalah ya kan bersama dengan Jeff. Lalu bagaimana dia bisa mengajak Kak Jeff ya kan, apalagi dia juga belum cerita apa-apa kalau dirinya itu hamil seperti itu. Pasca Jeffrey yang cerita bahwa dia itu tidak mau terpaksa menikah, nah itu yang membuat Novia ini nggak bisa cerita pada waktu itu, kan masalah dia besar. Lalu bagaimana suaminya aja nggak tahu kan kalau dia sedang hamil. Nah kemudian Novia yang mau pulang nih guys, kemudian di situ dia ditelepon oleh Ustadz Arifin ya kan, karena Ustadz Arifin ini memang sengaja pengen silaturahmi ke rumahnya Novia dan ibunya. Dan di situ Novia berusaha untuk menjelaskan bahwa saat ini dia tidak tinggal di kontrakan lamanya, karena tempat tinggalnya yang lama itu dikontrakin seperti itu nih guys. Nah makanya dia tinggal di Lavender City di apartemen. Jadi nanti kalau menemui Novia di Lavender City saja, di bagian restorannya saja atau cafe itu. Dan di situ nanti Pak Arifin akan diberikan alamatnya tentunya ya guys ya. Dan di situ Pak Arifin kedatangannya adalah untuk memberikan ya kabar gembira kepada Novia tentang perceraiannya, bahwa suaminya itu tidak menginginkan dia bercerai. Makanya dia ngobrol dengan Novia, memberitahu untuk tidak kemakan egonya masing-masing ya guys ya, supaya menasehati keduanya agar rumah tangganya berjalan dengan baik. Maka dari itu Novia ini memang sengaja ya guys ya, Pak Ustadz ini datang ke tempatnya Novia nih guys, sekalian mau silaturahmi lagi karena sudah lama tidak ketemu dengan ibunya Novia, Ibu Esti juga seperti itu. Dan kemudian Novia langsung mengirimkan alamatnya dia tinggal saat ini nih guys. Dan setelah mendapatkan alamatnya, nanti Pak Ustadz akan menuju ke tempat itu untuk bisa ngobrol penting dengan Novia nih guys. Nah Novia nih guys, setelah ngobrol dengan Pak Arifin, kemudian dia keluar rumah sakit. Dan ketika di luar rumah sakit, ternyata di depan mobilnya justru ada Pak Umar. Dia agak sedikit terkejut ya, ini ada apa ya Pak Umar seperti itu. Nah ternyata Pak Umar ini sengaja menunggu di depan mobilnya karena ada sesuatu hal yang diobrolkan yang sangat penting sekali nih guys, yaitu terkait Susilo, dimana Susilo pada waktu itu pernah disuruh oleh Pak Bagas. Dan kemudian sebelum dia menceritakan kronologinya ya, bahwa Susilo adalah orang yang selama ini dia cari siapa sih yang menaruh alat perekam itu gitu loh ya kan. Untuk apa alat itu, alat pelacak itu ada gitu loh ya kan. Nah maka dari itu makanya dikasihlah itu Umar informasi yang sangat penting kepada Novia nih guys. Nah dia cerita alasannya kenapa Pak Umar itu disuruh, katanya
Pak Bagas itu menyuruhnya demi kebahagiaan. Kenapa? Karena untuk melindungi keluarganya seperti itu. Nah kemudian Novia ini juga agak sedikit heran kan. Apalagi Pak Umar juga heran gitu loh. Mana ada sih orang yang menaruh alat ya pelacak di rumah gitu kan. Untuk tujuan apa gitu loh. Novia sendiri juga bingung gitu loh. Ya guys ya. Makanya gitu loh. Nah, di situ nih guys, Pak Umar juga bertanya kepada Novia, apakah dia mengenal Pak Bagas. Tentu saja dia mengenal ya kan, namun dia tidak begitu tahu tentang Pak Bagas. Lagi dan lagi memang berkaitan tentang alat pelacak itu sendiri, tujuan untuk apa masih dipertanyakan ya guys, antara Umar, Susilo maupun Novia itu sendiri, karena memang dia teringat banget bahwa alat itu justru malah membuat dia tidak baik. Apakah benar Pak Bagas itu disuruh Pak Arjuna nih guys, disuruh Pak Arjuna memasang alat seperti itu dengan tujuan tidak percaya kepada Novia nih guys. Nah semakin kesini semakin membuat Novia ini di ujung banyak masalah. Dia bingung nih guys ya, karena memang masih belum diketahui jelas apa motifnya seperti itu. Walaupun Pak Susilo ini hanya mengatakan kepada Pak Umar bahwasannya motifnya hanya ingin membantu keluarganya Novia seperti itu. Namun tentu saja Novia juga nggak mungkin percaya begitu saja. Begitupun dengan Pak Umar. Aneh ya kalau memang misalkan niatnya baik, kenapa harus pasang alat seperti itu? Kan itu bukan alat yang baik gitu kan. Itu kan melanggar hukum seperti itu. Nah Novia ini juga bingung. Namun di sisi yang lain dia sangat berterima kasih banget kepada Pak Umar karena mau memberikan informasi yang sangat penting begitu loh guys. Makanya sebagai tanda terima kasihnya tentu saja dikasihlah tuh uang. Ya, karena informasi seperti itu adalah informasi yang sangat penting. Dimana Novia nanti dia akan tahu niat apa sih yang dilakukan Pak Bagas itu, niat jahat apa sih, apa benar permasalahan yang terjadi ini semua itu ada hubungannya Pak Bagas seperti itu loh guys. Apakah Pak Bagas itu ada hubungannya dengan Pak Arjuna atau semacamnya? Nah itu yang menjadi pertanyaan sampai saat ini. Walaupun Pak Arjuna itu memang tidak ada hubungannya ya guys ya dengan Pak Bagas, justru keduanya memang tidak tahu menahu seperti itu. Nah kemudian membuat Novia udah langsung pergi saja setelah mendapatkan informasi dari Pak Umar. Nah kemudian di situ ada Hakim bersama Mama Ivanka. Hakim sengaja diminta guys ke kafe rumah sakit untuk membicarakan hal penting terkait Tami. Dia tidak tahu harus mulai dari mana Ibu Ivanka. Dia sedih begitu loh guys. Kemudian dia cerita kepada Hakim menantunya bahwa Tami itu kakinya kan sakit. Dia harus segera diamputasi. Dan mendengar kabar hal tersebut tentu saja membuat hati suaminya Hakim ini bingung begitu loh guys. Makanya memang Mama Ivanka ini sengaja cerita ke Hakim untuk bisa cerita kepada Tami bahwa Tami harus segera dioperasi. Harus diamputasi segera karena kakinya yang patah tersebut harus segera mendapatkan penanganan dari dokter segera. Makanya itu yang bikin bingung. Mama Ivanka tidak akan mungkin cerita kepada Tami karena dia tidak sanggup bercerita kepada Tami. Makanya itulah dimintalah itu Hakim supaya menceritakan kepada istrinya seperti itu karena dia tidak mampu. Dia sedih banget seperti itu. Bahkan Hakim pun juga bingung begitu loh. Apalagi setelah mendapatkan kabar bahwa keadaan Tami yang semakin memburuk, kakinya harus diamputasi, dan bagaimana cara dia harus bercerita. Yang sedangkan keadaan dia tidak begitu baik-baik saja. Nah kemudian dia langsung guys ke rumah sakit dan tentu saja ke kamarnya ya. Ke kamarnya Tami ia dirawat dan dia di situ langsung memeluk Tami nih guys ya. Tami di situ juga bingung dong. Kenapa kok dia cepet-cepet ya tadi makannya, kok cepet banget seperti itu udah kembali lagi. Padahal Tami nggak tahu bahwa mamanya itu mengajak Hakim untuk memberitahu kabar penting terkait kesehatannya Tami bahwa kaki Tami harus diamputasi. Karena Hakimlah yang harus memberitahu kabar itu kepada Tami. Ya, apalagi dia juga seorang suami. Namun Hakim pun juga tidak tahu bagaimana cara dia harus memulainya. Maka dari itu dia memegang erat istrinya, dia mencium istrinya, dia benar-benar memeluk istrinya karena dia juga tak sanggup. Dia tak sanggup apa yang harus dia lakukan untuk bisa bercerita dan mulai dari mana ya harus melakukan hal itu semua. Nah sementara Brian nih guys ya, dia gembira banget setelah bertemu dengan Kinara. Dan tentu saja mendengarkan kabar bahwa perkembangan belajarnya Brian sangat luar biasa. Dia rajin, dia suka bertanya kepada Miss ketika dia sekolah ya guys ya.
Walaupun sekolahnya memang saat ini masih di rumah, homeschooling seperti itu. Dia tanya juga tuh mamanya itu ya, Oma Nilam itu tanya, kenapa kok dia bisa semangat belajar hari ini, apa sih yang ngebuatnya seperti itu. Nah kemudian juga Oma Nilam ini tanya, tadi kata missnya kok telat 15 menit, ngapain tuh kok 15 menit kemana. Nah kemudian disitu bingung dong Brian juga bersama dengan Auntie Nada itu bingung. Namun Auntie Nada ini berusaha untuk menjawab bahwa Brian butuh ketenangan, butuh hiburan seperti itu. Yang mana yang membuat hatinya Brian itu senang, makanya diajak ke taman sebentar. Padahal tidak tahu yaitu bertemu dengan Kinara. Pastinya Oma Nilam ini akan sangat-sangat marah sekali jika mengetahui bahwasannya Brian ketemu dengan anak dari selingkuhannya Roni seperti itu, yaitu Kinara. Namun, apa boleh buat, Auntie Nada melakukan yang terbaik kepada Brian agar Brian ini happy. Dan jangan sampai Brian ini cerita kepada Oma Nilam. Dan mengenai Brian itu juga seneng nih guys, dan bahkan dia pengen ketemu lagi nih guys dengan Kinara. Namun untuk saat ini tidak mungkin karena kondisinya juga, apalagi memang Auntie Nada juga repot. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Namun lain kali dia akan berusaha mencarikan waktu. Nah karena tidak bisa, makanya Brian ini mau nitip sesuatu untuk diberikan kepada tentunya Kinara. Seperti itu, dia mau memberikan hadiah. Dan tolong hadiah tersebut dikirim ke Kinara nih guys, supaya dia happy. Begitupun juga Kinara happy. Seperti itu. Nanti akan diatur ulang jadwalnya untuk bisa bertemu dengan Kinara. Nah sementara Pak Arjuna ini nih guys, dia malah justru bikin suatu kejutan yang luar biasa, yaitu antara Jeffrey dengan Sofia dokternya, karena ingin berterima kasih kepada Sofia dokternya yang sudah mau merawat Jeffrey. Padahal keadaan Jeffrey yang tidak baik-baik itu juga sebenarnya diakibatkan oleh Pak Arjuna sendiri. Dia malah bingung bikin kejutan untuk orang lain. Sofia malah untuk menantunya sendiri malah dia hancurkan keimpiannya. Oh my god. Nah sementara itu Pak Arifin yang sudah membuat janji nih guys kepada Novia, tentu saja di situ dia harus mengobrolkan sesuatu hal yang penting. Namun terlebih dahulu dia tanya kabar seperti itu ya guys ya. Untuk memulai conversationnya, makanya dia berusaha untuk tanya dulu gimana kabarnya Bu Esti, dan bagaimana keduanya. Yang memang terjadi suatu conversation yang luar biasa sekali nih guys untuk membuka conversation tersebut. Nah kemudian nih guys, barulah ngobrol hal penting bahwa perceraian yang terjadi dengan Novia dan Nak Jeffrey itu sebenarnya bukan kehendak Jeffrey. Nah Novia ini bingung loh, kalau bukan karena Jeffrey yang ingin menceraikannya, lalu siapa? Pak Arifin, Ustadz Arifin ini sengaja cerita nih guys, bahwasannya Novia itu tidak tahu ya guys ya, bukanlah Jeffrey. Karena memang Pak Ustadz sendiri itu melihat kejadian di mana Nak Jeffrey itu justru malah menangis ketika bercerai dengan Novia. Dan itu bukanlah keinginannya Jeffrey. Nah mengetahui kabar hal tersebut justru membuat Novia ini bingung. Apa mungkin Jeffrey masih mencintainya dan dia tidak ingin berpisah dengan istrinya. Dan kalaupun seperti itu, kenapa tadi dia bersikap seperti itu kan ya? Selama ini kenapa sikapnya Kak Jeff ini berbeda? Kalaupun misalkan nggak bercerai, kenapa sikapnya Kak Jeffrey seperti itu? Nah ini apa nih? Ada hubungan apa nih? Ada masalah apa yang sebenarnya membuat pertanyaan yang sangat-sangat besar sekali? Nah sementara Pak Bagas ini nih guys, dia yang lagi kepikiran karena ulahnya dia sendiri, anak kandungnya dia itu Tami harus diamputasi kakinya karena ulah dia yang mau mencelakakan Tami. Kemudian dia bingung dan dia melempar piring karena saking pusingnya dia. Dan di situ tentu Bi Inung bingung dong melihat Pak Bagas ini ngapain sih? Apakah makanannya nggak enak atau apa? Kok tiba-tiba marah membanting piring? Ada apa kira-kira seperti itu? Dia tidak tahu bahwa Pak Bagas telah melakukan banyak kesalahan, bahkan merugikan anak kandungnya sendiri. Dan kemudian dia karena banyak pikiran membuat dia harus pergi begitu saja nih guys, Pak Bagas. Nah sementara Danang, orang yang telah menemukan Ibu Astrid ini bingung, dia mau cari uang kemana, apalagi suaminya telah memblokir nomornya, tidak bisa dihubungin itu kan ya. Nah kemudian jalan satu-satunya yang ia tahu dan orang yang bisa menolong adalah Pak Bagas, karena Pak Bagas adalah dalang dari permasalahan kecelakaan yang dialami oleh keluarganya Wardana itu sendiri nih guys. Maka dari itu kemungkinan satu-satunya yang ia bisa lakukan adalah minta bantuan Pak
Bagas tentunya, dan Pak Bagas di situ tentu saja ditelepon dong ya, ditelepon untuk dimintai uang ya, dimintai uang ya. Dan di situ ketika mendapatkan telepon tentu saja langsung diterima. Walaupun sebenarnya permintaan uang itu bukanlah yang pertama, yang kedua oleh Danang. Namun hal itu sengaja ia lakukan karena Danang ini membutuhkan uang untuk operasi, untuk kesehatannya Mama Astridnya, seperti itu. Dia nggak cerita ya guys ya, namun satu-satunya orang yang bisa memberikan uang yaitu adalah Pak Bagas. Maka pilihan jalan satu-satunya adalah meminta. Dia meminta untuk terakhir kalinya, dan kemudian dia meminta uang sebesar 20 juta. Karena dia tidak akan meminta lagi. Walaupun sebenarnya heran juga ya, kok 5 juta terus setiap minggunya, baru aja tiap minggu. Kemarin dia minta, sekarang dia minta. Bertambahlah kebingungannya tuh. Untuk apa uang sebesar itu? Namun tidak ada pilihan lain. Pak Bagas ini juga harus membuktikan, karena dia memegang komitmen dan tahu tentang semua permasalahannya Pak Bagas. Untuk menjaga rahasia tersebut, maka dia mengirimkan uang sebesar 20 juta. Danang pun juga tidak akan meminta lain lagi ya, karena memang ini yang terakhir, dan nanti setelah sehat Ibu Astrid akan pulang kembali bersama keluarganya, hidup bahagia nih guys. Nah itulah yang bisa dilakukan Danang untuk membantu kebaikan Ibu Astrid agar bisa keluar ke rumah sakit dan bertemu keluarganya. Novia yang tidak bisa tidur mendengar kabar dari Ustadz yang mana menyatakan bahwa suami yang masih mencintainya. Apakah benar bahwa Kak Jeff itu tidak pengen bercerai? Seperti itu. Kalau misalkan dia tidak pengen bercerai, lalu kenapa permasalahan ini terjadi? Dan dia melihat bahwa besok itu adalah sidang. Ketika mau sidang nih guys, apa benar dia harus mediasi seperti itu ketemu Jeffrey? Nah Jeffrey sendiri yang lagi tidur nyenyak nih guys, tiba-tiba ada suara anak yang memanggilnya papa seperti itu. Jeffrey yang ketiduran bangun karena suara tersebut. Suara yang memanggilnya papa terus terngiang-ngiang di kepalanya. Dan dia tidak bisa melupakan suara itu. Padahal dia sudah minum obat. Kalau misalkan dia stres dan halusinasi, kenapa masih ada pikiran itu yang membuat dia bingung, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah kemudian nih guys, dia berusaha untuk ke kamar mandi. Karena saking stresnya dia ke kamar mandi nih guys. Dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan, dia sudah meminum obat. Dan kemudian dia berusaha mengingat tentang apa yang diucapkan oleh Dr. Sofia, bahwa Dr. Sofia adalah jalan satu-satunya dia untuk bisa merubah dia dan membuat dia bahagia. Karena Dr. Sofia menyatakan bahwasannya jika akar itu belum dicabut, maka permasalahan itu belum dicabut juga. Karena walau bagaimanapun terselesainya permasalahan itu tidak tergantung dari obat, tapi bagaimana Jeffrey ini menceritakan kronologi permasalahan yang ia hadapi supaya Dr. Sofia ini bisa membantu dia. Makanya dia berinisiatif untuk ketemuan lagi dengan Dr. Sofia nih guys,